Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Karisma Aulia, NIM 220601110094. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bela negara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Kamiluzzaman. Pada pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kemudian ada dasar hukum bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, pada pasal Undang-Undang Dasar Negara No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian yang terakhir, pada Undang-Undang Dasar Negara No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, fungsi bela negara. Terdapat 4 fungsi bela negara. Di antaranya, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, mempertahankan wilayah negara itu sendiri. Yang ketiga, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang keempat, melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada unsur-unsur bela negara. Yang pertama, cinta pada tanah air. Yang kedua, kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya ada tujuan bela negara. Terdapat 4 tujuan bela negara, di antaranya menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa yang luhur. Yang keempat, melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selanjutnya ada manfaat bela negara. Terdapat 8 manfaat bela negara yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang kedua, membentuk mental dan fisik mahasiswa yang tangguh. Yang ketiga, menanamkan rasa kecintaan mahasiswa pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, melatih jiwa leadership mahasiswa dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang kelima, membentuk mahasiswa yang berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang keenam, melatih mahasiswa yang kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kedelapan,
Membentuk mahasiswa dengan perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi bela negara. Terdapat 3 poin dalam pembahasan saya. Yang pertama ada makna implementasi bela negara, yang kedua ada contoh implementasi bela negara, dan yang ketiga ada tujuan implementasi bela negara. Yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah makna implementasi bela negara, yang dimana merupakan sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Yang kedua, terdapat contoh implementasi bela negara. Terdapat 3 lingkungan yang menjadi contoh implementasi bela negara yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama di lingkungan pendidikan, yang dimana akan membentuk peserta didik agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa dan masa depan di masa mendatang. Selanjutnya mengenal dan mencintai tanah air, rela membela kehormatan martabat bangsa dan bernegara, dan memiliki watak dan sikap kejuangan dan kesatria. Selanjutnya pada lingkungan pekerjaan, yang dimana akan membentuk karyawan atau pekerja yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, yang memiliki motivasi kerja yang tinggi dengan disiplin dan produktivitas yang tinggi pula sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu lingkungan pada permukiman, yang dimana dapat membentuk masyarakat yang dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa, mencintai tanah air, dan rela berkorban, serta mempunyai kemampuan memiliki persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan secara gotong royong, sehat, bersih, tertib, dan aman, serta pelestarian lingkungan di setiap permukiman. Kesimpulannya, bela negara adalah sikap dan perilaku keluarga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya dengan merealisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari akan semakin membentuk kedaulatan bernegara yang menerapkan aspek bela negara itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.